Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, cerah sekali hari ini. Kayaknya Gimana semangatnya juga kabar akan juga? berkobar-kobar. Baik, puji Tuhan ya. Teman-teman boleh tolong kasih komen apakah suara saya dan suara Sharon sudah terdengar. Kalau udah kedengaran jelas, saya akan turn off komennya supaya kita bisa sama-sama fokus dengar sharing dan juga tentunya banyak banget cerita-cerita tentang komunitas yang akan memberkati kita. Sudah kayaknya ya, kalau gitu saya turn off komennya Sudah. sekarang. Dan juga tentunya ini akan di-relay di YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke YouTube YCCR Jakarta dan workbook materinya juga nanti akan dibagikan sore ini setelah sesi ini berakhir. Oke, Sharon mungkin sebelum kita mulai, kita doa dulu sebentar ya. Aku pimpin Boleh. di Ya, awal, nanti Sharon akan pimpin di akhir dan juga kasih siap. kejutan katanya tuh. Oke, Siap. teman-teman semua dimanapun berada, mari kita tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di awal sesi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami orang-orang muda yang sungguh rindu Tuhan, semakin dekat dengan Engkau, semakin bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sehingga di masa muda kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang yang kami temui, keluarga kami, komunitas kami, terang-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi, berkati Sharon yang akan membagikan sharingnya, sehingga setiap sharing, pengajaran, firman yang dibagikan, boleh menjadi satu rema, satu dasar yang kuat bagi kami Tuhan, untuk terus bertumbuh di tengah masa-masa sulit, masa-masa krisis seperti ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hai, apa kabar Sharon? Kalau Luar ngelihat biasa. Duh, sukacita banget. mukanya, Seneng banget. kalau ngelihat muka-mukanya jadi kangen Karmel nih kayaknya ya. Ingat Wah, komunitas Tritunggal Maha Kudus, ingatnya Lembah Karmel Cikanyere. Kangen udah pernah ke sana belum? macet-macetan. Udah Udah pernah ke pernah, sana? justru makanya nih udah lama Wah, banget nggak ke sana kan. Jadi, aduh kangen kangen ya. macet-macetan, kangen makan sate kambing, gitu ya. Sate kambing Bener, yang bener, Jawa bener. ya, dekat situ ya. Oke, bukan Bener, kangen bener. karmelnya. Kangen karmelnya juga, kangen retret gitu ya. Jangan salah fokus, Macet-macet berbahaya. yang dikangenin. Iya. Oke, teman-teman, hari ini Sharon akan bagikan materi yang sangat menarik sekali buat kita, yaitu Not It Taiwan Class Power Community. Nonton nggak ngomong-ngomong kemarin, Sharon? It Nah, Taiwan Class? FYI nih, sebenarnya sama aku juga bukan pencinta Korea sama seperti Korea, tapi gara-gara dapat session ini juga ya, terus dapat judulnya, aku nonton demi session Wow, ini. ngejer ya. Tapi Tapi filmnya sih nggak menarik nyesel ya. sih, emang keren, Nggak bener-bener nyesel nggak kan? nyesel. Iya, filmnya bagus banget dan very relate sama kita anak-anak muda gitu Yes, ya. Nah, bener. ngomong-ngomong, Sharon juga kan eksis banget kerjaannya juga kebetulan di bidang digital ya, di bidang Iya, digital di salah satu startup company terbesar, Dekakon ya? Unicorn apa hmm, Dekakon sekarang? nggak tahu deh ya, ya udah status Ya, lah itu ya. pokoknya yang salah satu yang Itulah. terbesar di Indonesia gitu ya, di Asia Tenggara bahkan mungkin. Nah, gimana sih kondisi update sekarang ini dengan social life kamu gitu kan, dengan Instagram updates, apakah itu membuat satu perbedaan yang berarti di krisis ini? Nah, benar-benar itu suatu hal yang terlihat ini ya sangat berbeda ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Apalagi aku kerjanya di bidang digital gitu ya. Sempat ada yang nanya, kamu work from home WFH, ini enak dong gitu kan, bisa di rumah gitu, kerja gitu. Terus gue bilang, mohon maaf nih, kita di rumah justru lebih lebih banyak Lebih sibuk. lemburnya gitu ya. Benar, karena apalagi gue kerja di dunia digital yang akhirnya orang sekarang mengandalkan digital gitu. Jadi Hmm. sangat terlihat perbedaannya ditambah. Nah, ini pilihan aja nih, lu mau memanfaatkan digital di masa-masa sekarang atau ya tetap
udah konvensional, tidak mau belajar atau segala macam, akhirnya ya membuat kita juga gak bisa survive sebenarnya gitu kan. Makanya disruption itu sungguh nyata ya. Yang tadinya orang Iya, posting story itu jalan-jalan luar negeri atau liburan, nongkrong. Sekarang bukan bener. coffee shopnya yang diposting, tapi botol kopinya yang diposting untuk jualan gitu ya. Tapi Betul-betul itu open PO gitu ya. open PO gitu ya, semuanya siomay babi, bakso, dan lain-lain gitu ya. Bener-bener. Tapi itu salah satu usaha untuk survive, dan sebagai anak-anak muda, kita tentunya saling mensupport satu sama lain. Apalagi Yes. teman-teman dan kenalan-kenalan kita gitu kan. Nah, di awal gue pengen tanya nih ke Sharon, kenapa sih kita butuh komunitas gitu? Based on your Oke, experience, gimana? benar. Jadi seperti yang tadi kita udah talk sedikit, aku mau ngajak dulu teman-teman lihat keadaan kita sekarang ini gitu ya. Di masa-masa kuarantin ini banyak hal yang membuat kita uh, akhirnya merasa sendiri, merasa kesepian gitu. Nah, ini apalagi terjadi ketika karena kita di rumah sama keluarga, kalau keluarga kita tidak menyenangkan, nah mungkin itu bisa jadi neraka kayaknya ya. Mm-mm. Kayak aduh harus terkungkung di rumah cuman sama Pressure-nya aduh naik ya. merasa pressure benar gitu. Kemudian ditambah dengan usia-usia kita sekarang, masa-masa remaja ini masa-masa ya namanya mencari jati diri gitu ya. Tapi Mm-mm. ruang batas kita eksplorasi jadi terbatas nih gitu. Mm-mm. Sehingga ketika kita tumbuh dengan lingkungan yang seperti ini, kita jadi ya bisa jadi nggak percaya diri gitu, sulit dapat teman dekat, teman curhat gitu, berasa nggak ada yang ngerti. Belum lagi sosial media itu yang membuat kita wow, nge-scroll kemudian gila, ini keren banget dia badannya bisa kayak gitu, wah enak banget dia bisa makan ini makan itu nggak gemuk gua gitu ya, bisa jalan-jalan ke sana kemari gua bagaimana gitu. Kita membandingkan diri kita, tetapi yang saya mau katakan adalah bersyukur bahwa kamu tidak sendirian. Yes, we're all in this together. Hmm. Ya, we're all in this together. Teman-teman, manusia pada dasarnya ya memang makhluk sosial, ya kan? Susah tuh kalau hidup sendirian aja susah. Nah, bahkan imam saja, yang selibat saja, mereka juga hidup dalam sebuah komunitas. Nah, teman gue nih ada nih satu teman gue di kantor ya, dia itu sebenarnya introvert akut gitu. Tingkat introvertnya parah lah gitu. Bahkan sebelum pandemi ini kalau diajak jalan-jalan gitu pada saat weekend, ini nggak mau. So, uh, pada saat pandemi ini ada gitu ya, 1 bulan dia laluin, oke, biasa aja, senang-senang aja gitu. WFH adalah mimpi para introvert gitu ya. Kemudian masuk di bulan kedua, mulai ribut tuh di grup gitu ya, mulai banyak cerita gitu ya. Lama-lama di bulan ketiga dia akhirnya bilang gitu, gitu stres juga ya gue kalau misalnya tinggal sendiri kayak gini. Ternyata gue juga butuh komunikasi. Si orang yang paling introvert aja, yang ya you name it lah ya, juga bisa merasa yang namanya sendirian. So basically we need each other. Ya. Pertanyaannya, apakah kita hidup di dunia ini just for survive, hanya untuk bertahan? Atau kita mau hidup dengan baik, hidup dengan benar, dan memperoleh keselamatan kekal? Ya, gue ulang pertanyaannya. Apakah kita hidup di dunia ini just for survive, hanya untuk bertahan? Ataukah kita mau hidup dengan baik, hidup dengan benar, dan memperoleh keselamatan kekal? Oke. Teman-teman yang terkasih, kita manusia, Allah menciptakan kita ini karena cintanya, ya kan? Nah, kalau bicara soal cinta, ya tentu ada yang dicintai, ya ada yang mencintai, ya kan? Ingat ya kemarin kita udah belajar banyak tentang self image, tentang chastity ya, gambar diri kita. Tidak heran lah banyak yang bahkan akhirnya craving for love ketika dia punya self image atau gambar diri yang salah. Nah, muncullah istilahnya yang namanya bucin. Budak cinta. Ya kan? Nah, sedangkan Allah sendiri itu adalah kasih. Nah, butuh sesuatu untuk dikasihi. Dan itulah Allah Tritunggal.
Ya, Hmm. itulah komunitas Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah komunitas Allah. Hmm. Menarik sekali nih. Di awal udah cukup dikasih pertanyaan-pertanyaan yang buat kita mikir dalam dan relate banget sama kehidupan kita. Lanjut lagi Sharon, silakan. Nah, kalau gitu kita udah tahu mengapa kita butuh komunitas gitu ya. Tetapi apa itu komunitas sebenarnya? Terutama yang kita mau gali sama-sama, what is power community ya? Not Itaewon Class pastinya. Apa itu komunitas? Nah, sebenarnya sadar nggak sih kalau kita, ini orang-orang yang sudah dibaptis gitu ya, itu sebenarnya hidup dalam satu komunitas. Ya, gereja kita ini adalah komunitas besar kita. It's our big community, gereja Katolik kita ini ya, yang tercinta. Sedangkan komunitas terkecil kita adalah tentunya keluarga kita. Nah, kalau teman-teman ingat ya cerita tentang para rasul ya, cara hidup Jumat perdana. Nah, rasul-rasul itu waktu itu kan dia punya pengalaman yang wah luar biasa lah sama Yesus ya, ketemu langsung sama Yesus. Kemudian dia itu ikut dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus, pelayanan Yesus, mereka juga ikut semua. Gimana damainya itu mereka ya, melihat mujizat Yesus hampir setiap hari gitu. Nah, kemudian ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah tahu nih, ini manusia kalau aku tinggalin bisa kacau lagi nih. Karena ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri manusia, kecenderungan berdosa, atau nama kerennya konkupisensi, ya, konkupisensia bahasa Latinnya, kecenderungan berbuat dosa. Sehingga Yesus bikinin kita wadah buat orang-orang untuk ingat apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya. Ya. Yes. Nah, pertanyaan lagi, kalau gitu kalian ini lo nih ya, are you a follower atau fan? Kamu tuh pengikutnya Yesus atau cuman kagum sama pekerjaannya Yesus? Ya itu hal yang berbeda ya. Kenapa? Karena kalau kamu follow nih ya, atau kamu subscribe gitu ya, real follower tuh pasti akan berusaha update terus, ya nggak sih? Aktifin notif gitu ya, follow hashtagnya, lihat foto view-nya, ketahuan nih suka nge-stalk nih. Yang masak Instagram, pasti selalu muncul storiesnya di 6 pertama gitu ya, di atas. Oh iya, iya. Sama, kalau kamu followersnya Yesus, pengikutnya Yesus, kamu juga pengen tahu dong, apa sih yang Yesus inginkan? Yesus tuh sukanya apa sih? Gitu ya. And I'll give you the answer. Kesukaan Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Ya. Dan kehendak Bapa ialah keselamatan manusia. And this is the reason why Jesus came down. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan kita. So, apa itu power community? Apa itu komunitas? Adalah sebuah wadah yang Tuhan Yesus siapkan buat kita, orang-orangnya yang percaya pada Dia, mengingat apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya demi keselamatan kita. Itu power community. Jadi komunitas itu betul-betul sesuatu yang sudah disiapkan oleh Tuhan dari dulu untuk menolong kita melewati tantangan-tantangan dunia. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda tantangannya makin banyak banget ya, Sharon ya. Benar-benar. Apalagi di usia-usia ini ya, usia 20-an tuh masa-masa katanya orang pencarian jati diri. Quarter life crisis gitu ya. Bener. Banyak orang malah salah langkah di situ gitu kan, karena nggak mendapat dukungan dari environment, dari lingkungan yang tepat. Benar. Kalau based on pengalaman Sharon sendiri di komunitas, terutama komunitas Tritunggal Maha Kudus, apa aja sih manfaat yang lo udah rasakan dan bisa bagikan ke teman-teman OMK dimanapun mereka berada? Waduh, kalau ditanya sebenarnya banyak banget manfaat yang gue dapetin secara pribadi. Tapi ya kalau kemarin nih, Riko udah jabarin sempat ngesinggung 7 kebajikan gereja Katolik gitu ya. Kali ini gue mau kasih 7 manfaat berkomunitas. Nah, yang pertama,
Nah, komunitas itu bisa membantu kita untuk menjalin keakraban dan persaudaraan, intimacy and brotherhood, gitu ya. Bahkan ini juga sudah disebutkan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Gue bacain ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di kitab Ibrani saja itu sudah dikasih tahu, mari kita saling perhatiin, saling mendorong dalam kasih gitu ya. Dan ketika kita menjalin keakraban dan persaudaraan di dalam komunitas, ini adalah sebuah modal dan sebuah value yang sangat mahal dimiliki oleh sebuah komunitas, persaudaraan. Nah, ketika ada persaudaraan di situ ya, kita bisa saling mengasihi, saling mendukung, saling meneguhkan, dan saling-saling lainnya. Gitu. Dan ini gue rasain banget ketika kita di dalam sebuah komunitas. Nah, kebetulan komunitas aku ini selalu ada pertemuan setiap minggu ya. Jadi kita ada pertemuan sel, kita berdoa bersama. Nah, kemudian nggak cuman doa aja, ternyata kita juga bisa jalan-jalan bareng ya, outing, pergi piknik, nge-mall bareng gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh nge-mall ya, cuman conference call doang. Dan kita juga bisa sharing about our life gitu. Dan tentunya ketika kita menceritakan kehidupan kita, dan itu bisa membantu kita merilis juga stresnya kita gitu ya. Kita punya kepanikan, kecemasan. Itu yang pertama, menjalin keakraban dan persaudaraan. Yang kedua, komunitas bisa menjadi keluarga kedua kita. Ya. Nah, komunitas itu menjadi keluarga kedua itu lebih-lebih bisa dirasakan ketika kita itu hidup jauh dari keluarga kita ya, komunitas terkecil kita. Khususnya nih buat aku yang sebenarnya juga sekarang merantau gitu. Anak-anak rantau mana suaranya? Berasa banget tuh pas itu. Ya. Iya, Komunitas ketika itu benar-benar kita Iya, ketika kita pindah ke satu kota yang asing gitu ya. Ini gue rasain ketika waktu awal mau pindah, aku sebenarnya aslinya Makassar gitu ya. Aku berkomunitas awal di Makassar, kemudian pindah ke Jakarta. Sempat menjadi kecemasan gitu. Apakah ketika gue pindah ke Jakarta, gue masih bisa pelayanan, masih bisa mendapatkan penghiburan, kasih Tuhan gitu ya, mendapatkan teman-teman gitu di komunitas. Tetapi puji Tuhan dan bersyukur banget, komunitas itu ada di Jakarta. Jadi ya gue cari lah gitu kan. Dan itu helpful banget, apalagi buat kita yang mungkin jauh dari circle kita ya, zona nyaman kita, bahkan bisa menjadi circle yang baru buat kita. Tetapi bukan cuma anak-anak rantau, tetapi mungkin teman-teman yang jauh dari keluarganya dalam artian jauh relasinya, sulit terbuka, sulit berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Komunitas bisa menjadi tempat curhat, gitu. Teman menjadi mendengarkan. Dan I believe sebuah komunitas tidak pernah menghakimi seseorang, gitu. Yes. Itu komunitasnya. Beda mungkin kalau kita bahas orang-orangnya gitu ya. Tapi komunitasnya sendiri itu tidak pernah menghakimi, gitu. Karena ya itu tadi, komunitas, power community ini diberikan dari Yesus sendiri. Itu yang kedua. Apalagi kalau seandainya kita sendiri punya masalah dalam keluarga gitu ya. Kan nggak mungkin cerita di keluarga. Komunitas menjadi tempat yang tepat buat kita untuk men-sharingkan dan juga mendukung kita melewati masalah itu gitu ya. Bener kan, kadang-kadang juga kita sebenarnya nih cerita cuma pengen didengerin kan. Betul. Nah betul itu banget. komunitas bisa jadi tempat itu. Nah yang alasan yang ketiga, manfaat yang ketiga, komunitas bisa menjadi tempat kita saling menolong ya. Dan ini dalam hal yang jasmani, dalam hal yang kelihatan. To help each other. Ini pun ada di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolonglah
dalam menanggung beban, supaya kamu menaati hukum Kristus. Di dalam Galatia pun sendiri diajak buat kita ini saling tolong-menolong menanggung bebannya kita, gitu ya. Ketika ada teman yang sakit, atau mungkin ada teman yang kurang mampu, seringkali secara spontan, ya karena modal kasih persaudaraan yang tadi yang gue bilang mahal gitu ya, tergerak untuk saling membantu, baik di dalam doa, ataupun dari segi finansial, dan dukungan-dukungan lainnya. Nah, ini ya, gue di bagian ini ya, saling menolong dalam hal jasmani, hal yang kelihatan ini, gue secara pribadi merasakan ketika aku pindah dari Makassar ke Jakarta, kemudian sempat cemas juga terhadap lapangan pekerjaan, karena aku pindah dari Makassar ke Jakarta itu without any panggilan interview sebenarnya, gitu. Jadi ya harap-harap cemas kan, pindah ke kota rantau dan kota besar lagi Jakarta. Sama gue juga sempat mikir, masa sih di Jakarta nggak ada lapangan pekerjaan gitu, pasti banyak lah gitu. Jadi gue berjalan dalam iman saja kala itu. Tetapi aku pernah berada dalam masa-masa 4 bulan gue nggak dapat kerjaan gitu ya, sampai akhirnya gue mengingat komunitas gue mengingat ternyata komunitas ini juga bisa menjadi tempat kita networking gitu ya. Tapi waktu itu gue bukan ini ya pergi sebar-sebar CV ke kelompok gitu, nggak kayak gitu juga. Tapi out of nowhere Tuhan berikan satu teman komunitas yang memberikan aku kesempatan lapangan pekerjaan. Dan itu yang menjadi pekerjaan gue sampai sekarang ini. Dan gue bersyukur banget akhirnya ternyata sebegitu besar dampaknya komunitas buat hidupku secara pribadi. Puji Tuhan ya. Gue mau neguhin juga nih Sharon, yang saling tolong-menolong dalam jasmani. Karena pernah kejadian ada teman, kebetulan dia pacaran gitu kan, dan di komunitas juga, di 2 komunitas yang berbeda gitu. Dan satu malam mereka kecopetan, lagi naik motor, kecopetan dan kecelakaan. Jadi orang pertama yang menemani mereka ke rumah sakit adalah teman-teman komunitas. Jadi jasmani itu bukan cuma berbicara tentang uang dan lain-lain, barang dan lain-lain, tetapi juga dengan support kehadiran, dengan datang dan mendukung, tengah malam padahal waktu itu, sekitar jam 10-11 malam. Dan mereka semua datang, hampir 10 orang komunitas itu, baru kemudian papa mamanya datang belakangan, karena tinggalnya jauh di area Tangerang. Jadi benar-benar meneguhkan banget apa yang barusan Sharon ceritain. Lanjut ke yang berikutnya ya. Amin. Nah, yang berikutnya kita manfaat yang keempat berarti ya. Saling memperkaya dan saling melengkapi dalam hal bakat, talenta, dan karisma kita ya. Kita enrich each other gitu. Kalau kalian ingat sabda Tuhan yang mengenai satu tubuh, ya, satu tubuh, tetapi kita beda-beda perannya. Gak mungkin mata bisa melakukan pekerjaannya kaki, walaupun ada mata kaki. Gak mungkin telinga bisa ya menggantikan pekerjaan tangan. Ya, masing-masing ada perannya. Begitu juga di komunitas. Ada yang pintar nyanyi, ada yang, penyanyi berkali-kali juga susah gitu, fast gitu ya. Ada yang pintar main musik, ada juga yang udah setengah mati latihan nggak bisa. Ada yang pintar desain. Nah, kalau kita anak-anak muda ini dalam pelayanan komunitas, kadang-kadang susah tuh cari orang-orang yang pintar bikin judul acara. Benar banget. Benar. Tapi itu ada talentanya juga loh sendiri gitu ya, yang merangkai kata-kata itu, ya kan? Benar. Benar. Ada yang ada mendengarkan. Juga... Susah loh dengerin orang loh. Ada orang yang talentanya mendengarkan. Kalau kita yang biasa ngomong seperti ini, sulit biasanya untuk mendengarkan orang-orang lain. Pengennya nyaut terus gitu ya. Gregetan gitu ya. Nah, sama ada juga yang pinter ice breaking, ada yang pinter doa lama-lama gitu ya, duduk sampai setengah jam 40 menit doa. Tetapi semua talenta-talenta ini bukan buat iri-irian, tapi buat saling melengkapi. Bukan buat jadi ajang kompetisi gitu, tetapi tadi enrich, bisa saling sharing skill juga bahkan gitu dalam satu komunitas. Ini gue coba kuatkan dengan satu ayat dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Itu kita bisa saling melengkapi, ya, saling memperkaya. Oke. Manfaat yang kelima. Yang kelima adalah kontrol di dalam pelayanan. Nah, kalau kita udah bicara tentang pelayanan nih ya, dosa yang paling dekat adalah dosa kesombongan. Sombongan, iya. Benar, betul. Benar. Karena kita merasa memiliki sesuatu yang bisa kita beri, ya kan ya. Padahal apa yang kita miliki dari Tuhan juga. Nah, ketika kita masuk dalam sebuah komunitas gitu dan kemudian kita melayani, kita memberikan diri kita gitu ya. Komunitas bisa menjadi tempat kita untuk saling evaluasi, saling melihat diri gitu ya. Bagaimana ya tadi pelayanan gua gitu, apa yang perlu gua improve gitu ya. Bahkan di Alkitab pun sebenarnya dikasih tahu kalau ya berdua lebih baik daripada seorang diri. Gitu kan? Makanya Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Betul. Betul. Begitu. Ini tuh gue rasain banget. Ya? Benar. Ini gue rasain banget ketika awal-awal gue masuk di dalam komunitas dan mulai dikasih ladang pelayanan gitu ya. Pada saat aku masuk di dalam ladang pelayanan itu sebenarnya aku bukan kurang percaya diri. Gitu. Tetapi karena saking pedenya, suara gue jadi kalau nyanyi itu keras banget ya. Kemudian sampai teman-teman salah fokus gitu. Akhirnya gue dikritik, ya gue dikasih saran lah gitu. Nah kalau nyanyi, coba denger temen-temennya gitu ya, supaya bisa nyanyinya seimbang gitu. Dan I used to be seorang Sharon yang perfeksionis gitu ya. Perfeksionis tuh karena ya mungkin ya gue sudah pernah melihat bagaimana sebuah acara itu berjalan dengan lancar, dengan baik, penuh urapan gitu ya, dengan cara seperti itu gitu. Sehingga ketika melakukan pelayanan yang lain gitu ya, somehow tanda kutip ya gue memaksa teman-teman gue di dalam pelayanan untuk melakukan hal yang sama. Nah, ketika ada yang berbeda, tinggi gitu ya. Iya, standarnya jadi tinggi gitu. Dan ketika ya gue mencoba itu melakukan ya perfeksionis itu muncul gitu ya, yang ada gue jadi marah, kata-kata gue yang keluar itu kurang baik, bahkan sampai melukai orang lain, melukai teman-teman aku sendiri gitu. Di sini aku ingat ada satu teman, waktu itu dia adalah pelayan sel aku juga. Ketika itu kita pelayanan bersama, nah kemudian muncullah sisi perfeksionis aku itu ya, mau minta tolong ini, minta tolong itu, tetapi dengan nada yang cukup tinggi gitu. Dan kalau kita udah panik gitu ya, kalau aku tuh udah panik itu nggak bisa, ekspresinya nggak bisa tenang gitu. Iya, nggak bisa kontrol gitu. Jadi bawaannya sinis aja gitu. Pada saat selesai pelayanan gitu ya, pada saat selesai pelayanan dia ngomong sama aku, Sharon, nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau menegur, tetapi coba tegurlah dengan kasih. Di situ jelek ya, di situ shock gitu ya, kayak wah, seharian itu sampai malam gue nggak bisa tidur, refleksi terus tadi gue ngomong apa ya. Sampai bisa melukai dia gitu. Tapi itu peran yang diberikan komunitas gitu, untuk saling support, saling mengingatkan, saling menegur, karena kita mau pelayanan kita ini juga pelayanan yang baik gitu ya, yang menghasilkan buah-buah roh yang baik juga. Disitulah kerendahan hati kita diuji dan dilatih ya Sharon ya. Betul sekali, karena obatnya kesombongan ya cuma satu, rendah hati. Betul. Lanjut, yang ke-6 ya berarti. 6 berarti sekarang, ya yang ke-6. Nah, komunitas ada buat saling menyemangati, saling belajar dalam hidup rohani. Ya, kita encouraging each other nih, encourage learning in spiritual life together. Gitu. Teman-teman, hidup rohani kita ya itu seperti roda.
berputar gitu. Sama lah seperti hidup kita juga gitu, hidup dunia kita gitu ya. Kalau kita di habis gajian gitu ya, habis gajian, senang tuh bisa nge-mall Happy. kemana-mana, Yes. langsung beli sana sini gitu ya, rasanya kayak kaya banget lah. Tapi ketika akhir bulan bingung lah ya, gue mau makan apa ya besok, berputar gitu kan. Habis Bener, itu bener. gajian lagi, seneng lagi. Happy lagi. Sama seperti hidup rohani kita juga berputar. Kadang kita berkobar-kobar, apalagi mungkin teman-teman yang sudah retret awal atau seminar hidup baru dalam roh gitu ya, berkobar-kobar, berjumpa dengan Yesus, rasakan cinta Yesus, berkobar-kobar. Kemudian 6 bulan, 1 tahun, kering. Rasanya, aduh kok doa gue nggak dijawab, kemanakah engkau Tuhan, gitu. Kering. Dan nggak ada emang hidup rohani yang mulus itu, nggak ada tantangan itu, nggak ada. Orang Yesus aja tuh bilang kalau mau ikut dia, ya pikul salib. Dan ketika Yesus saja pikul salib, dia jatuh sampai 3 kali. Betul. Padahal dia Allah loh. Apa kabar kita? Ya. Benar. Nah, disinilah peran komunitas yang sedang semangat-semangatnya, berkobar-kobarnya itu mendukung, menyemangati yang jenuh, yang lagi down. Sedangkan yang sedang jenuh, yang lagi down itu mencoba belajar dari teman-teman yang sedang bersemangat. Ya. Karena apinya bisa dibagikan ya, spiritnya bisa dibagikan. Yang lagi berapi-api boleh share ke yang mungkin saat ini lagi mengalami tantangan gitu ya. Betul sekali. Dan inilah yang seperti, sebenarnya ini adalah sebuah manfaat yang sudah berkali-kali disebutkan dalam beberapa sesi sebelumnya ya. Kemarin dari awal aja selalu disebutkan, cari support system, cari teman-teman yang kenal, yang bisa menerima kamu apa adanya maksudnya yang otentik ya. Kemudian menerima kelebihan kekurangan kamu gitu. Dan ini adalah salah satu manfaatnya gitu. Kenapa? Ini meneguhkan buat sesi-sesi yang kemarin yang sebenarnya udah dijabarin nih dengan sangat kenapa lu butuh komunitas gitu. Oke, kemudian ini manfaat yang terakhir, dan ini manfaat yang luar biasa juga. Yaitu saling memurnikan, saling mengasihi, dan memahami sesama. Ya, komunitas itu ada buat kita bisa saling memurnikan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Ya, kita di komunitas ini berbagai macam latar belakang, berbagai macam masa lalu, berbagai macam juga termasuk ya kelemahan, kelebihannya. Sehingga sangat mudah dan sangat bisa terjadi yang namanya gesekan. Ya, konflik, beda pendapat. Itu bisa banget. Tapi teman-teman yang gue mau kasih tahu, ketika gesekan ini kita hayati dengan iman dan cinta kasih gitu ya, ini dapat saling memurnikan kita, saling mengasihi, memahami sesama apa adanya. Dan kita pun bisa belajar tadi rendah hati, dan belajar melihat Allah dalam diri mereka. Yes. Ini fungsinya pemurnian itu. Betul. Memang tidak ada komunitas yang sempurna ya, tetapi ketika ada Allah di situ, Allah yang akan menyempurnakan, memurnikan kita menjadi satu kesatuan untuk bertumbuh bersama. Menarik sekali nih sharing-sharingnya Sharon nih siang hari ini nih. Oke, udah 7 ya? Nggak berasa ya? Udah 7. Manfaat yang udah dibagikan berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Sharon. Nah, gue sekarang mau tanya nih Sharon, apakah setiap orang yang masuk komunitas, mereka adalah orang yang sudah punya tujuan jelas untuk bertumbuh di awal? Karena ada beberapa juga kan, mungkin yang cari jodoh gitu, mungkin. Atau mungkin nggak ada apa namanya, banyak waktu luang, nggak ada kesibukan, udahlah cari komunitas. Apakah itu oke? Gimana berdasarkan pengalaman Sharon? Oke, benar, banyak banget sebenarnya motivasi seseorang ya kita masuk komunitas, mencari jodoh tadi, atau ngisi waktu luang, gue ngasah bakat gue gitu, cari teman baru gitu. Is it wrong? No, enggak. Tetapi
pada perjalanannya gitu ya, pada prosesnya ketika kita mulai berjalan masuk dalam komunitas, ada yang namanya pemurnian motivasi. Ya, pemurnian ini terjadi ketika kita sudah mulai merasa, ada yang kurang nyaman, ada perbedaan pendapat, ya, bahkan konflik-konflik yang membuat kita itu akhirnya, berpikir dua kali nih, datang PD ya, datang pertemuan sel gitu ya, untuk aktif di komunitas kita jadi pikir dua kali. Apalagi kita ini sebenarnya, apalagi anak-anak muda sekarang tuh sering dicap samanya generasi instan. Ya kan, karena kalau nggak suka nih iklannya skip, kalau nggak suka fotonya bisa next, scroll terus, ya generasi instan, maunya yang cepat gitu. Tetapi saudara-saudariku, disinilah kesetiaan, tahan uji kita dan pertumbuhan kita dimulai, ya, sehingga pada akhirnya motivasi kita masuk komunitas itu dimurnikan. Ya. Ketika kita mau belajar untuk mencintai dan setia pada komunitas, kita pun fokus pada relasi kita dengan dia. Ya, dia yang memanggil kita terlebih dahulu untuk datang kepadanya melalui wadah yang sudah ia siapkan untuk kita. Nah, teman-teman yang terkasih, gue mau quote satu kutipan yang menurut gue ini sangat bagus gitu ya, dari Mother Teresa. Keep in mind that our community is not composed of those who are already saints, but of those who are trying to become saints. Therefore, let us be extremely patient with each other's faults and failures. Ya, jadi ingat bahwa komunitas kita ini, power community ini, itu bukan isinya semua orang-orang kudus, ya, bukan orang-orang yang sudah suci. Tetapi isinya adalah orang-orang yang belajar mencoba untuk menjadi kudus. Nah, maka dari itu kita harus sabar sesabar-sabarnya gitu ya, dengan kesalahan, kelemahan orang lain. Seperti itu. Benar banget. Jadi bisa dibilang komunitas itu mungkin memang ada fase-fasenya ya, Sharon ya. Awalnya mungkin fase honeymoon, di mana semua orang welcome sama kita, semua orang baik sama kita. Tapi ketika kita bertumbuh ke fase berikutnya, ada proses pemurnian, yang justru di situ kita diuji untuk tetap berada di komunitas, bukan malah keluar dan mencari komunitas baru. Bukan pindah, tapi kita apalagi sampai ke komunitas besar yang baru ya. Keluar gereja jangan sampai ya, itu juga bahaya ya itu ya. Jadi justru gimana kita tetap bertumbuh, berakar, sampai akhirnya buahnya boleh nyata di dalam kehidupan kita, gitu ya Sharon ya. Betul. Wow, seru nih, seru banget. Sharon, ngomong-ngomong kemarin sampai ada yang inbox, sampai ada yang DM juga gitu di sesi yang pertama bahkan, bertanya, lalu gimana caranya kalau mau ikut komunitas? Nah, aku bilang jawabannya ada di sesi yang ini nih. Mungkin Sharon bisa cerita, gimana sih banyak kan anak-anak yang mulai mau aware untuk mencari komunitas dan ikut komunitas, tapi stepnya gimana sih Sharon? Oke. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudariku yang seiman ya, gereja Katolik kita ini punya banyak sekali komunitas. This is the good news-nya, bahwa gereja Katolik kita punya banyak komunitas, kaya akan komunitas dengan ciri khas dan spiritualitas masing-masing. Ya, baik itu di teritorial ya, di paroki kita masing-masingnya ada PD gitu, ada juga komunitas-komunitas LMK gitu, atau di kategorial ya seperti KTM, LOJF, Domus Cordis gitu ya, dan banyak lagi komunitas yang tergabung di Pemikat ya kalau di KAJ ataupun di keuskupan masing-masing. Jadi sebenarnya nggak ada lagi alasan untuk kita tidak mencoba berkomunitas, itu banyak banget lah gitu ya. Makanya sebenarnya gue mau mengajak teman-teman muda di sini yang ikut gitu, ayo carilah komunitasmu yang terdekat gitu ya. Di sosial media pun banyak banget sekarang komunitas yang sudah membuat konten-konten yang luar biasa ya, bisa menguatkan
tanyalah, DM aja gitu. Apa sih yang kalian lakukan, gimana caranya gue bisa join gitu ya, gue tertarik dan segala macam. Gue percaya klien-klien di komunitas langsung tuh, mereka tuh seneng banget sama jiwa-jiwa sebenarnya ya, Welcome sama ya, haus very akan welcome. jiwa-jiwa, iya sama dengan Yesus Welcome. haus akan jiwa-jiwa, sangat welcome. Dan teman-teman jangan takut gitu, jangan tunggu suci dulu, jangan tunggu waduh kudus dulu, orang kudus aja ya, Santa ya, itu dikanonisasikan berapa puluh tahun lamanya gitu. Betul, Jadi betul, betul. jangan suci dulu gitu, karena cuma Tuhan yang tahu kesucian hati kita. Dan karena kita semua sama-sama berjuang di dunia ini. Helen Keller pernah bilang, alone we can do so many, but together we can do so much. Ya, Yes. teman-teman, kita berperang melawan yang tidak kelihatan. Ya, termasuk virus corona ini, ya kan? Betul. Bukan semua manusia lawan kita, gitu ya. Kalau kita cuma seorang diri, seperti sapu lidi deh, ya. Kalau kita cuma seorang diri, kita akan mudah patah, kalah, gitu. Tetapi kalau kita bersatu di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa kalahkan, bahkan kuasa jahat sekalipun. Amin. Tidak ada. Betul, betul. Oke, nggak berasa loh ngobrol-ngobrol udah around 40-an menit, seru banget, Iya. jadi obrolan yang santai tetapi sungguh memberkati kita. Sharon, mungkin ada kata penutup atau statement penyemangatan buat Boleh. kita, teman-teman, dan katanya nanti mau kasih surprise ya buat orang-orang muda yang dengerin ya siang hari ini ya. Oke, gimana Iya. Sharon? Oke, nah teman-teman, kalau ini kita dapat ya temanya not Itaewon Class gitu ya. Gue mau masukin sedikit apa yang gue juga dapat dari Itaewon Class ini, apa kesamaannya gitu. Hal yang membuat Itaewon Class ini ya, mereka ini bertahan karena mereka menghargai setiap pribadi di dalamnya. Ya, Betul. masing-masing memiliki peran dan yang paling penting adalah rasa percaya. Ya, Yes. walau beberapa kali melakukan kesalahan, tetapi atas dasar kepercayaan, mereka mampu mengatasi dan menjalani perjuangan mereka ini dengan setia. Sampai akhirnya mereka berhasil. Sama dengan kita. Sama seperti kita berkomunitas. Wah, di dalam komunitas tuh pasti seringlah dijumpai mereka yang melakukan kesalahan, kegagalan gitu ya. Tetapi saya yakin, ketika kita dipanggil untuk bertumbuh di komunitas itu, kita dipercayakan Tuhan untuk berproses di situ. Melepaskan topeng kita perlahan-lahan, memulihkan self-image kita perlahan-lahan ya, menggapai kemurnian kita bersama-sama, membentuk pribadi kita semakin baik, sampai akhirnya kita dibentuk menjadi pribadi yang setia, yang signifikan, membawa dampak, dan memiliki iman, percaya yang teguh di dalam Dia. Amin. Wow. Amin. Sharing yang benar-benar menguatkan kita nih. Tadi sempat sebut-sebut Itaewon Class, gue jadi keinget gimana Pak Seroy, bosnya, kasih kesempatan buat chefnya yang melakukan kesalahan nggak bisa. Iya kan? Apa yang dia lakukan, dia malah gaji 2 kali lipat loh. Gajinya malah dinaikin. Orang yang melakukan kesalahan malah gajinya dinaikin, dikasih kesempatan. Iya. Tapi dengan syarat kan? Dengan syarat, lu harus bekerja keras. Betul. Bekerja yang terbaik. Harus bertumbuh sampai akhirnya dia ikut satu kontes kan, dia ikut kontes, di kontes itu di finalnya identitas sebenarnya kelemahan dia diguncang, tapi sekali lagi komunitas adalah mereka yang bisa menerima diri apa adanya, bukan ada apanya, mensupport sampai akhirnya Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan gitu. Amin. Ya amin. Oke. Ada lagi, teman-teman yang terkasih, udah. Jadi di ending ini sebenarnya aku pengen ngejak gitu ya. Nanti sebentar kita langsung tutup dengan doa juga. Aku pengen mengajak semua teman-teman yang mungkin lagi nonton, lagi ikut rekoleksi ini, dan juga sudah masuk dalam komunitas. Ya, komunitas apapun kita di Gereja Katolik gitu. Mau dari KTM, OJF, YCCR, Domus Cordis, dan komunitas-komunitas lainnya. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, ya, gandengan tangan virtual gitu ya, di dalam hati kita masing-masing. Teman-teman yang belum, kita mau gapai bersama teman-teman kita yang belum berkomunitas juga.
ya. Kita mau berjalan bersama-sama di gereja kita ini, bersatu bersama-sama untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Untuk itu, saya mau mengajak kita nyanyikan satu lagu ini bersama, sebagai doa kita, sebagai wujud iman kita dan mimpi kita bersama. Kita jadikan kami satu. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu, bersatu hati bersama, mau datang kepadamu merendahkan diri kami. Lihatlah hati kami masing-masing, lihatlah kedalaman hati kami masing-masing. Begitu kami rindu untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi anak-anak muda yang boleh membawa dampak. Saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini putus asa, yang hidupnya penuh kebimbangan dan keraguan. Mereka yang terluka, mereka yang berjuang akan diri mereka sendiri. Bapa, Engkau hadirkan saudara-saudari yang seiman. Lewat apapun, lewat rekoleksi ini pun mereka bisa menemukan tempat terbaik mereka untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Juga kami ingin berdoa bagi kami yang sudah menemukan tempat di komunitas kami masing-masing. Bapak, kami mohon kiranya Engkau yang memperlengkapi kami dengan kerendahan hati, kesabaran, dan kesetiaan untuk terus belajar dari hari ke hari, mencintai Engkau lewat sesama, lewat komunitas kami ini. Dan akhirnya ya Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu dari komunitas manapun dan kami yang telah dibaptis di dalam Engkau, agar kami dapat bersatu, saling memberkati di dalam gereja kami ini, membawa terang kasih-Mu, memperluas kasih kemanapun Engkau utus. Dan kiranya ini boleh terjadi hanya demi kemuliaan nama-Mu saja dan keselamatan kami.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Sharon, thank you banget buat Sama-sama. teman-teman komunitas Tritunggal Maha Kudus. Sungguh jadi sesi yang sangat menguatkan kita. Senang Amin, banget amin. rekoleksi online ini kita boleh bergandengan tangan, bersatu padu Yes. dengan masing-masing ciri khas. Menjadi berkat, memberikan penguatan buat teman-teman semua. Karena kita sendiri sudah mengalami dikuatkan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Betul. Besok akan ada sesi yang berikutnya, sesi yang ke-7 berarti ya. Ke-6, sorry. Ke-6, ya. Bersama dengan Brother Gary Hartono dari YCCR Jakarta, kita akan dengarkan juga penguatan bagaimana memiliki sekutu yang membantu kita di dalam perjuangan-perjuangan tantangan berikutnya. Jangan lupa, materi yang tadi Sharon sudah bagikan juga akan dikirim via workbook. Teman-teman yang belum isi link, bisa request di bio IG YCCR Jakarta, dan juga akan di-relay di YouTube. Saya rasa itu aja. Thank you sekali lagi. Salam buat teman-teman KTM semuanya. See you. Salam juga. Iya, God bless. God bless you, thank you.